Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Aura menakutkan terpancar dari wujud manusia berwarna merah ini. Wajah Chen Ping penuh dengan keterkejutan, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jiwa dua orang bisa menyatu dan bagaimana mereka bisa berubah menjadi pria jelek. Jelas sekali, bentuk manusia merah setelah perpaduan jiwa Hu Da dan Hu Er jelas telah meningkat pesat dalam kekuatan dan alam. Mengikuti raungan sosok manusia merah, angin kencang energi spiritual bertiup ke sekeliling, dan kekuatan tekanan menyebabkan tubuh Chen Ping langsung jatuh dari udara. Ini, apa yang terjadi? Orang ini sebenarnya memiliki kekuatan puncak dari alam kesengsaraan tingkat 8. Aku sangat malu karena dia adalah lawannya. Hantu Gunung Setan memandang humanoid merah itu dengan keterkejutan di wajahnya. Dengan bantuan susunan darah pengorbanan ini, jiwa dua biksu dari alam kesengsaraan tingkat 6 digabungkan menjadi tubuh dengan puncak alam kesengsaraan tingkat 8. Ini sungguh keterlaluan. Anda harus mengetahui kekuatan alam kesengsaraan tingkat 8, bahkan jika Anda melawan 10 atau 8 alam kesengsaraan tingkat 6, Anda tidak akan bisa mengalahkannya. Seperti yang diharapkan dari formasi dari surga, itu sangat kuat. Seng Busi menghela napas. Sebagai keluarga jimat formasi dan skrip segel, Seng Busi tahu bahwa meskipun keluarga Seng mereka telah berlatih selama beberapa kehidupan, mereka tidak akan pernah mampu menciptakan formasi sekuat itu. Humanoid berdarah itu menatap Chen Ping dan tiba-tiba menyerang Chen Ping. Tubuhnya seperti kilat, dan kecepatannya sangat cepat. Hati Chen Ping menegang, meskipun dia telah dipromosikan ke alam kesengsaraan tingkat kedua, masih mustahil untuk menghadapi alam kesengsaraan tingkat 8. Terlebih lagi, ada formasi di belakang orang ini yang terus-menerus memberikan kekuatan. Tubuh humanoid berdarah ini terus-menerus memancarkan pola formasi, yang terhubung dengan formasi darah pengorbanan di sekitarnya. Arai darah pendeta menggunakan darah di dalam arai untuk terus memberikan kekuatan pada humanoid berdarah itu. Saat ini, Chen Ping sepertinya menemui jalan buntu. Pihak lain berada pada level yang lebih tinggi dari Anda, lebih kuat, dan memiliki aliran sumber daya yang stabil. Bagaimana cara melawannya? Pada saat ini, monster berdarah yang telah berubah itu mendatangi Chen Ping dalam sekejap. Suara rintihan yang tak terdengar keluar dari mulutnya, dan cahaya berdarah keluar. Kecemerlangan ini terus meluas di mata Chen Ping, tubuh Chen Ping tiba-tiba mundur, namun kecemerlangan itu mengikutinya seperti bayangan, selalu mengikutinya. Chen Ping mengerutkan kening, dan api berkumpul di telapak tangannya, lalu berubah menjadi perisai besar yang menyala di depannya, menutupi seluruh tubuhnya. Lulus. Namun ketika cahaya itu terbang, ia tidak mengenai perisainya, melainkan menembus seperti benda yang tidak terlihat. Bagaimana kabarnya? Murid Chen Ping menyempit. Ledakan. Kecemerlangan ini mengenai dada Chen Ping, menyebabkan dia terbang mundur. Chen Ping tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah, wajahnya sangat pucat. Tuan, Fire Phoenix melihat ini dan berteriak. Chen Ping, Bai Qian juga merasa sangat tertekan. Luo Shouhai dan yang lainnya semua mengkhawatirkan Chen Ping, tetapi mereka gugup saat ini dan tidak dapat membantu sama sekali. Jangan gugup, kamu tidak akan mati. Chen Ping memaksakan senyuman kepada semua orang, lalu menyeka darah dari sudut mulutnya, dengan ekspresi tenang, memegang cambuk ajaib dan membuat bayangan cambuk. Meskipun orang aneh berdarah ini adalah perpaduan jiwa Hu Da dan Hu Er, meskipun dia menyatu, dia tetaplah seorang pembudidaya iblis, dan dia pasti akan takut menggunakan cambuk iblis. Tapi kali ini, orang aneh berdarah itu menolak untuk menghindar, dan bayangan cambuk melewati tubuh orang aneh itu tanpa meninggalkan jejak apapun. Cambuk ajaib sepertinya tidak berpengaruh sama sekali. Tuan Chen, orang aneh ini menggunakan formasi ini untuk memadukan jiwa Hu Da dan Hu Er. Namun, orang aneh ini tidak memiliki kesadaran spiritual sama sekali,
apalagi lautan kesadaran. Cambuk ajaib ini mungkin tidak ada gunanya menggunakan. Zeyan mengikuti Chen Ping dan mengingatkannya. Baru kemudian Chen Ping menyadari bahwa alasan mengapa cambuk ajaib begitu kuat melawan pembudidaya iblis adalah karena cambuk tersebut dapat menyerang lautan kesadaran pembudidaya iblis. Tapi orang aneh di depannya sekarang tidak memiliki kesadaran sama sekali, jadi mencabut cambuk ajaib tidak ada gunanya. Chen Ping menyingkirkan cambuk ajaibnya, dan pedang pembunuh naga di tangannya tiba-tiba jatuh. Ribuan lampu pedang mengelilingi orang aneh itu. Tapi 10.000 cahaya pedang itu juga melewatinya dan tidak membahayakan orang aneh itu. Pada saat ini, Chen Ping panik. Biasanya, orang aneh di depannya sepertinya memiliki tubuh asli, jadi mengapa pedang pembunuh naga pun tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Membagikan, untuk sementara, tidak peduli metode apa yang digunakan Chen Ping, dia tidak dapat melukai orang aneh itu sama sekali, tetapi hanya dipukuli. Tepat ketika Chen Ping sedang berpikir, orang aneh itu mengambil tindakan dan memukul balik Chen Ping lagi. Chen Ping memuntahkan seteguk darah lagi, wajahnya semakin jelek. Chen Ping tidak lagi menyerang, tetapi menggunakan langkah pengendalian kebakaran untuk menghindari dan memikirkan cara menghadapi orang ini. Kekuatan. Bahkan jika dia mengkonsumsinya seperti ini, Chen Ping tidak dapat mengkonsumsi kekuatan lawan, tetapi dia memiliki formasi besar yang terus-menerus mengirimkannya. Bagaimana Chen Ping bisa mengalahkan makhluk yang hampir tak terkalahkan? Dalam formasi besar ini, monster berwarna merah darah ini hampir tak terkalahkan. Apakah mungkin untuk menghancurkan formasi terlebih dahulu? Chen Ping mengerutkan kening, tidak tahu harus berbuat apa. Chen Ping menjadi semakin cemas, membuat gerakannya lambat dan terus-menerus menghindari pukulan oleh orang aneh berdarah itu. Untungnya, Chen Ping memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan kuat secara fisik, jadi dia tidak terkalahkan. Jika itu orang lain, dia pasti sudah dipukuli sampai menjadi abu sekarang. Bahkan jika Anda seorang jenius, tidak mungkin bagi Anda untuk bertarung melawan seorang biksu di alam kesengsaraan tingkat kedua dan di puncak alam kesengsaraan tingkat 8. Kesenjangan besar dalam dunia nyata tidak dapat dijembatani dengan bakat. Tuan Chen, jangan khawatir, coba jebak orang ini dulu, lalu hancurkan formasinya. Selama Anda bisa mematahkan formasi, orang ini tidak lagi menjadi ancaman. Zeyan menghibur Chen Ping, yang sudah sedikit cemas. Jika Chen Ping terus seperti ini, bahkan dengan tubuhnya yang kuat, dia mungkin tidak akan mampu menanggungnya. Biarkan aku mencoba. Setelah mendengarkan kata-kata Zeyan, Chen Ping mulai menstabilkan diri, menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindar, dan kemudian menggunakan keterampilan sihirnya. Tanda seru. Chen Ping akan membentuk formasi kecil dalam formasi besar ini untuk menjebak orang aneh berdarah itu. Saat Chen Ping menggunakan formula ajaib, rantai besi emas langsung muncul di tanah. Di sini, orang aneh berdarah itu terus mengaum, yang membuat Chen Ping semakin cemas. Semakin dia melakukan ini, semakin sulit dia menemukan formasi. Chen Ping menggunakan formasi dan elemen logam untuk menjebak orang aneh berdarah ini. Serangkaian rantai besi emas melilit kaki orang aneh berdarah itu, lalu melilit tubuhnya. Orang aneh berdarah itu meronta dan terus mengaum. Ketika Chen Ping melihat ini, dia berhenti mempedulikan orang aneh berdarah itu dan dengan cepat melihat formasi di sekitarnya. Pola formasi di tanah masih mengalir dengan darah. Darah para penggarap iblis ini terus memberikan kekuatan kepada orang aneh berdarah itu. Pola formasinya sangat kompleks. Chen Ping mengerutkan kening, mencari mata formasi. Pergi. Chen Ping terkejut, dan sebelum dia bisa bergerak, dia ditampar oleh orang aneh berdarah itu. Tiba-tiba, rantai besi yang mengelilingi orang aneh berdarah itu pecah menjadi beberapa bagian. Orang aneh berdarah itu melepaskan diri dan langsung menuju Chen Ping. Tuan Chen, hati-hati. Melihat ini, Demon Mountain Ghost Law berteriak untuk mengingatkan Chen Ping. Tubuh Chen Ping membentur tepi formasi dengan keras,
lalu bangkit kembali. Batuk, batuk, batuk. Chen Ping terbatuk-batuk, dan darah terus menetes dari mulutnya. Kali ini, semua orang menjadi lebih khawatir. Chen Ping berjuang untuk bangun dan menatap dengan dingin ke arah pria aneh berdarah di depannya saat pikirannya melintas. Lonceng pola naga tiba-tiba muncul di udara. Lonceng besar bertanda naga berdengung, dan seluruh kehampaan terguncang dengan riak. Kemudian lonceng bertanda naga itu menyelimuti orang aneh berdarah itu.